A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kesempatan kali ini kita akan bisa sedikit mengungkap tentang yang namanya jodoh. Di video yang singkat ini kita akan membahas tentang rahasia perjodohan dan juga teladan-teladan yang telah dicontohkan di dalam agama kita, agama Islam. Saya ingin memulai dari pertanyaan, apakah ketika udah nikahnya karena Allah, ta'aruf, syar'i, gak pernah berbuat maksiat dulu, gak pacaran dulu, gak pernah ada zina-zina kecil lainnya dulu, lalu ternyata akhirnya menikah dan berjodoh, apakah itu fix tidak akan ada masalah? Enggak, pasti akan ada masalah. Ya, pasti akan ada masalah. Kita lihat deh bagi para wanita nih, ya, kita pasti akan diuji dengan suatu masalah. Tapi ternyata ketahuilah, 4 wanita paling mulia di surganya Allah, ya, yaitu adalah Fatimah Zahra binti Rasulullah, lalu juga ada Asyah binti Muzahim istrinya Firaun, lalu ada Khadijah istrinya Rasulullah, dan juga ada Maryam ibundanya dari Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana sih cara mereka mendapatkan surga Allahnya itu? Kita lihat bagaimana sih kisah rumah tangga atau asmaranya mereka, ya, Masya Allah. Ternyata kita lihat, ya, nggak semudah atau secantik yang dibayangkan. Mereka soleh pasti fix, nggak mungkin nggak soleh, ya. Tapi kita lihat ternyata Fatimah Zahra mau rela bersabar dengan kesederhanaan yang dia terima, padahal ia adalah putrinya Rasulullah, putrinya sebaik-baik manusia, Masya Allah. Dan bahkan menerima mas kawinnya, maharnya hanya berupa baju tempur besi. Gimana caranya perempuan pakai baju tempur? Ya, atau kita pindah, ya, Khadijah istri Rasulullah harus rela dari tadinya saudagar wanita paling kaya sejazirah Arab, ya, lalu akhirnya kehilangan seluruh hartanya demi mendampingi dakwah Rasulullah. Maka ia telah menggunakan hartanya untuk sampai ke surganya. Selanjutnya ada siapa? Ada Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana cara beliau mendapatkan surganya Allah? Beliau udah menjaga ketaatan luar biasa. Ya, tahu-tahu nggak ada suaminya, nggak ada laki-laki, tahu-tahu hamil, tentu diomongin oleh tetangga. Ya, maka tentu ini masalah yang luar biasa. Kalau kita baca surat Maryam di Quran surat ke-19 itu diceritakan bahkan beliau ingin sampai ngerasa lebih baik aku mati saja. Ya, sampai akhirnya Allah menghiburnya di ayat 26, fakuli washrabi waqari aina, makan dan minumlah dan kamu bersenang-senanglah. Ya, jadi ternyata udah masoleha luar biasa, tapi ternyata masih juga diuji dengan tahu-tahu hamil dan difitnah oleh kiri kanannya. Ya, dan yang lebih luar biasa adalah sebagaimana Asyah binti Muzahim, ya, beliau mendapatkan surga, padahal beliau waktu itu hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kita kalau mau jujur, kita umatnya Rasulullah itu enak, karena banyak amalan yang dilipat gandakan. Contoh, ada puasa 1 hari dihapuskan dosa setahun ke depan dan setahun ke belakang. Kapan? 9 Zulhijjah puasa Arafah. Dan ada ibadah lainnya, ada malam Lailatul Qadar setara dengan 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Ya, tapi di zamannya Nabi Musa belum ada syariat seperti itu. Tapi kok bisa-bisanya Asyah binti Muzahim jadi manusia satu dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah? Apa sih yang membuat beliau sampai seperti itu? Apakah ibadahnya? Fix pasti bagus ibadahnya. Tapi masalahnya ibadah di zaman Nabi Musa tidak dilipat gandakan seperti kita umat Rasulullah. Maka dari mana? Dari sabarnya. Beliau sabar menghadapi seburuk-buruk manusia yaitu Firaun. Ya. Karena ketahuilah di Quran surat ke-39 Az-Zumar di ayat 10-nya Allah menjelaskan yang artinya bahwa hanya orang bersabarlah yang pahalanya dilipat gandakan bi ghairi hisab, tanpa batas. Ketahuilah pahala sabar itu unlimited, tanpa batas. Maka kalau kita udah bicara tanpa batas, sabar itu bisa memuliakan kita ke derajat tinggi padahal ibadah kita segitu-segitunya. Sabar itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang belum terhapus di hadapan Allah karena ibadah kita segitu. Maka dari itu kita sadari dulu, dalam masalah jodoh kita sadari kita mesti ngelakuin ini semua karena Allah. Dan ketika sudah meyakini ngelakuin ini karena Allah, bukan karena cantik, tampan dan segala macamnya, maka ketahuilah bukan berarti nggak ada masalah. Tapi ketahuilah ketika yang jadi hadiahnya adalah surganya Allah, yang dituju adalah surganya Allah, maka tentu menjadi lebih ringan. Ya, bagi orang beriman tidak ada yang tidak baik, semuanya baik bagi orang beriman. Tapi apa yang baik bagi orang beriman? Apapun yang membuat diri tambah dekat kepada Allah.
Kalau sudah hitungannya surganya Allah, ada orang keluar duit 100.000, ada yang menyesal, ada orang yang keluar duit 100.000 bahagia. Kenapa? Yang satu cinta dengan kepada uangnya, yang satu cinta kepada surganya Allah. Makanya dia jangankan 100.000, seluruh hartanya dikorbankan seperti Khadijah, rela. Karena yang dia kejar adalah surganya Allah. Sama, jodoh pun yang harus kita kejar adalah surganya Allah. Tidak sekedar saya, tampan, cantik, rupawan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa membuat kita semakin istiqomah di jalan Allah dan selalu mengarahkan jodoh kita, tujuan kita semuanya hanya menjadi jalan untuk kita tambah dekat kepada surganya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.